Salam Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan selalu semangat. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan? Tentu kita selalu semangat dan mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya kita sedang sakit keras, sudah tidak ada daya atau sudah tidak berdaya? Sepertinya dokter sudah angkat tangan. Sepertinya hidup kita bergantung dari alat medis yang dihubungkan dengan badan kita. Mungkin keluarga sudah panik, berusaha menghubungi orang-orang atau kenalan-kenalan atau sahabat-sahabat bagaimana yang terbaik untuk kita. Satu hal yang harus kita ingat, sudahkah kita menggerakkan iman kita kepada Tuhan Yesus untuk berseru mohon pertolongan Tuhan? Kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana Daud telah ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong Daud ketika Daud mengalami sakit yang parah. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23. Namun sebagai ayat nas kita ambil ayat 22 dan 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bersujud, bersimpuh di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau, mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dan merasakan Tuhan, kami selalu di dalam pelukan-Mu, selalu di dalam gendongan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih sayang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama firman Tuhan dari Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23. Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku, janganlah jauhkan daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia, kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan ini diberi tema berseru kepada Tuhan. Pada saat Daud mengalami sakit yang parah, Daud mengatakan, tidak ada yang sehat pada dagingku. Ini kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 38 ayat 4. Daud merintih, sebab pinggangku penuh radang, tak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk rendang. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Ini juga dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 38 ayat 8 dan 9.
di dalam penderitaan sakitnya ini ada satu hal yang Tuhan perhatikan dari perkataan Daud, yaitu mengaku bahwa sakit penyakitnya itu karena dosa dan kebodohan Daud sendiri. Daud berkata jujur di hadapan Tuhan, "Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku." Mazmur pasal 38 ayat 19. Dari pengakuannya ini Daud hanya berharap kepada Tuhan, karena Daud percaya hanya Tuhanlah penolong yang maha kuasa, yang peduli setiap orang yang berharap akan pertolongannya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Mazmur pasal 38 ayat 16. Daud adalah orang yang selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam kondisi senang maupun susah, dengan selalu berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan. Dalam kondisi yang sulit atau kondisi sakit penyakit yang parah, tentu Daud segera datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan hanya berharap akan pertolongan Tuhan. Daud juga percaya Tuhan sendiri yang menguatkan dan memberi kesabaran dan kerendahan hati ketika sahabat-sahabatnya juga sanak saudaranya mulai menjauh karena sakitnya Daud. Demikian juga musuh-musuh Daud mulai memasang jerat untuk menghancurkan hidup Daud. Dengan pertobatan dan penyerahan dirinya dengan rendah hati, Daud berseru kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh-jauh daripadaku, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku." Mazmur pasal 38 ayat 22 dan 23 sebagai ayat nas kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apabila saat ini kita sedang mengalami sakit yang parah, apakah karena COVID atau sakit penyakit yang lain? Apakah sepertinya dokter sudah angkat tangan, tidak mampu secara medis untuk menolong kita, atau saudara-saudara kita sudah panik, telepon ke sana kemari, memberitahukan keadaan kita? Marilah kita meneladani Daud yang segera datang kepada Tuhan Yesus, bertobat dengan remuk hati, memohon dengan iman yang kokoh akan mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hendaknya kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Yewarapa, Allah yang menyembuhkan. Kita katakan dengan perkataan iman, "Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku." Juga seperti perkataan iman dari Yeremia, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Yeremia pasal 17 ayat 14. Tuhan Yesus tentu segera menolong kita, karena Tuhan Yesus mengetahui akan iman kita dan kesungguhan kita, kejujuran kita di dalam doa. Tuhan Yesus
ingin supaya kita hanya berharap kepadanya, karena Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita pegang akan janjinya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bagian yang B. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kepada kami Tuhan, supaya kami meneladani Daud. Walaupun Daud di dalam kondisi yang sakit yang sangat parah, dan Daud mulai disisihkan, mulai dijauhi oleh sanak saudara dan sahabat-sahabatnya. Namun Daud segera datang kepadamu, memohon kepadamu dengan berseru, supaya Engkau sendiri yang menyembuhkan sakit penyakit Daud. Dan Engkau mendengarkan seru dari Daud yang adalah anak-Mu yang setia. Oleh karena itu Tuhan, melalui seruan dari Daud ini, Engkau mendengarkannya dan Engkau memberikan kesembuhan kepada Daud. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Tuhan, ajarilah kami juga Tuhan, apabila saat ini kami sedang mengalami sakit penyakit yang parah, mungkin kami kena COVID dan juga sakit penyakit yang lain yang sepertinya dokter sudah angkat tangan, sudah tidak berdaya dan sudah tidak mampu untuk menyembuhkan secara medis, dan ilmu kedokteran sudah tidak memungkinkan untuk kami sembuh. Namun Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami supaya kami selalu berharap kepadamu dan selalu mengatakan dengan perkataan iman, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, karena Engkaulah kepujianku yang kami sembah selama-lamanya. Tentu Engkau mendengarkan perkataan iman kami, doa iman kami Tuhan, dan mukjizat-Mu terjadi. Engkau menyembuhkan kami, karena Engkau Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID maupun sakit penyakit yang lain. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan melalui jamaah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih sayang. Dan kami juga berdoa, kiranya Engkau buka tingkap-tingkap langit berkat-Mu tercurah, mencukupkan kebutuhan pokok kami sehari-hari karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih, Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali.